syahadat, dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Di timur fajar cerah gemerlapan mengusir kabut hitam, menggugah kaum muslimin tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana, seruan ilahi Rabbi sami'na wa ata'na. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amin. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Dr. Haji Ibnu Hasan selaku narasumber pada kajian Islam pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu, para hadir jamaah Masjid Ta'lim semuanya insyaallah rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Kroya mengucapkan terima kasih. Terima kasih pertama kami sampaikan kepada penyelenggara dari PRM Pucung Kidul yang telah menyelenggarakan bersedia untuk ketempatan pelaksanaan pengajian ini. Semoga pelaksanaan ini bisa membawa manfaat kepada kita semuanya. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin semuanya yang telah rela meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan kami dalam pelaksanaan pengajian ini, dengan harapan semoga undangan-undangan yang senantiasa kami sampaikan kepada saudaraku sekalian harapannya bisa dipenuhi dengan semangat, walaupun barangkali ada yang tidak mendapatkan undangan dari kami mohonkan kepada Bapak Ibu sekalian yang mendapat undangan bisa mengabari kepada teman-teman yang lainnya sehingga pelaksanaan pengajian yang telah direncanakan bisa berjalan dengan penuh semangat. Kemudian kami aturkan kepada Bapak Ustadz Dr. Ibnu Hasan, kami ucapkan terima kasih sekali atas rawuhnya.
Semoga pencerahan-pencerahan yang selama ini disampaikan senantiasa terus memberikan pencerahan kepada kita sekalian, sehingga pimpinan cabang Royal ini dalam melaksanakan program-programnya bisa terlaksana sesuai dengan harapan, yaitu untuk melaksanakan umat ini senantiasa berkemajuan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, dan kami atas nama pimpinan cabang, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan baik pelaksanaan maupun lainnya, kami mengucapkan terima kasih, dan kami mohon doa kepada para hadirin semuanya. Kami di sini atas nama wakil dari Ketua Umum beliau Bapak Haji Sudaryono yang dalam hal ini sekarang lagi nandang sakit beliau, yaitu baru operasi, dan mohon doanya semoga segera disembuhkan dan bisa beraktivitas kembali untuk bersama-sama kita berdakwah bersama. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya minta izin karena jarak saya jauh dengan bapak-bapak, saya buka masker. Katon aslinya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita diberi kesehatan, diberikan kenikmatan sempat saged rawuh di majelis ta'lim kajian Ahad pagi PCM Kroya. Mudah-mudahan kehadiran kita diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan terlimpah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, pimpinan cabang, pimpinan ranting Muhammadiyah Aisyah, khususnya Sahibul Bait, Bapak Ibu di ranting Pucuk Kidul. Alhamdulillah juga kita bisa menempati Balai Dakwah Al-Islam. Sebelum berangkat saya sudah ditelepon oleh guru saya, Bapak Kiai Bakir, ya. Dan saya juga seminggu lalu ditelepon Pak Ketua, Pak Sudaryono, sedang menjalani operasi di Rumah Sakit Banyumas, dan kita semuanya berdoa mudah-mudahan beliau diberikan kesembuhan dan kesehatan. Syafahullahu shifaan ajilan la yughadiru saqama. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati,
Kalau Bapak Ibu kepengen ngerti tamannya surga, ini pagi ini sebenarnya kita sedang duduk di dalam sebuah taman, riyadun min riyadil jannah. Sebagian dari taman surganya Allah adalah majelis ta'lim, jamaah sholat, dan kita bersama-sama dalam satu tujuan menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pagi ini kita benar-benar berada di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, para sesepuh yang saya hormati, kalau kita kumpul seperti ini, maka dalam hati kita, dalam pikiran kita, kita ingin menjadi umat yang lebih maju, kita ingin menjadi umat yang lebih kokoh, lebih kuat, dan kita semuanya akan menjadi umat yang besar. Saya pernah menyampaikan resep membangun umat yang kuat di pengajian Kroya juga. Saya pernah sampaikan bahwa menjadi kuat itu ada beberapa rukun yang harus dipenuhi. Rukun yang pertama, bahwa jamaah kita kalau bisa 10%-nya adalah kader-kader yang kuat. Coba dibaca surat 8 ayat 65. Ya ayyuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital. Wahai Nabi, kobarkan semangat berjuang kepada sahabat-sahabatmu orang mukmin. Iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau di antara kamu ada 20 orang yang sabar. Sabar itu berarti orang-orang hebat, tidak cengeng, tahan banting, sabar, istiqomah. Kalau ada 20 yang seperti itu, akan bisa menggarap 200. 200 dibagi 20 ketemunya berapa Bapak Ibu? Ya, 200 dibagi 20 ketemunya 10. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan. Kalau di antara kamu ada 100 orang yang sabar, yang istiqomah, maka dia akan bisa garap 1000. 1000 dibagi 100, 10. Berarti kalau kita pengen kuat, majelis taklim kita pengen sehat, jamaah masjid kita kepengen kuat, maka 10%-nya harus jadi kader-kader masjid, rijalul masajid. Nabi dalam banyak hadis menyebut-nyebut rijalul masajid, kader-kader masjid. Rijalul majelis ta'lim, kader-kadernya majelis ta'lim. Jadi harus ada 10% orang yang kalau ngaji itu tidak nunggu undangan. Ketika orang ngaji kang ora tenang apa langka undangan. Jadi kalau yang begini-gini kebanyakan ini nggak maju-maju. Kalau pengen maju maka 10% harus kader. Dia bukan menunggu undangan tapi mencari tahu. Yang suka ngaji ora. Takon, ngesuk kana ngaji ora. Inilah yang dikatakan rijalul masajid, kader. Maka kalau kita kepengen kuat, 10%-nya harus jadi kader, penggerak. Kader itu apa sih Bapak Ibu? Kader itu adalah anggota inti. Namanya saja inti. Inti itu sesuatu yang penting, selalu bergerak, tidak nunggu perintah, bergerak. Jadi kader intinya harus banyak, penggerak. Ini yang pertama. Yang kedua,
Kalau pengen cepat, tadi kalau minimal ya salon-alon lah 10%. Kalau pengen cepat, Allah menyatakan di dalam surat 8 ayat 66, Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. 10% itu berat, kata Allah itu. 10% itu berat, banyak kelemahan. Maka Allah menyatakan, wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu mi'atain. Kalau diantara kamu ada 100 akan bisa menggarap 200. 200 dibagi 100 2. Wa iyyakum minkum alfan yaghlibu alfain. Jika diantara kamu ada 1000 yang sabar akan bisa menggarap 2000. Berarti 50%-nya harus kader. Kalau Muhammadiyah pengen cepat bergerak, pengen menjadi umat yang maju, Muhammadiyah kan sekarang lagi sering nulis berkemajuan. Kalau pengen maju dengan cepat, maka separohnya jamaah harus menjadi kader. 10%-nya harus menjadi kader. Jadi rantingnya anggotanya berapa? 100. Yang 50 harus jadi penggerak. Jangan kebanyakan yang diam. Sing obah loro, sing meneng 80. Nah, ini terlalu lama. 10% juga terlalu lama. Maka Allah menyuruh kita 50%-nya harus menjadi penggerak. Mudah-mudahan masjid-masjid kita, musola-musola kita, separohnya itu penggerak. Jadi kalau ada hawa dingin pagi-pagi, tetap ke masjid, paling tidak separuhnya masih ke masjid. Insya Allah 50% kata Allah itu akan menjadi penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga, kalau kita pengen cepat menjadi umat yang kuat, maka kekuatan itu ada pada masjid. Kekuatan umat Islam itu ada di masjid. Karena dari masjid itu akan bisa memancar kekuatan kemana-mana. Ya, kita kemarin sholatnya masih arang-arang karena ada COVID-19. Ini sudah mulai melandai, tapi tidak boleh lengah. Tetap kita harus menggunakan protokol kesehatan. Kita sudah mulai ke masjid dengan jumlah yang lebih banyak. Masjid itu tempat kita kebersamaan. Shaf yang lurus dan rapat itu adalah pelajaran. Orang kalau rajin ke masjid, maka akan dikuatkan hatinya oleh Allah. Dikuatkan ukhuwahnya, dikuatkan kedermawanannya, dikuatkan kesetiakawanannya. Tapi kalau jarang ke masjid, pasti dia adalah orang lemah. Lemah ukhuwahnya, lemah persatuannya. Bahkan orang yang jarang ke masjid itu akan menjadi umat yang lemah karena dia tidak setia kawan dengan yang lain. Dan kekuatan menjadi umat yang besar yang keempat, rumusnya adalah himpun dana umat untuk kebutuhan umat. Kita punya lajismu, ayo kita besarkan dana umat ini untuk membangun masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, ini baru pembukaan. Nah, sekarang ngaji. Nah, sekarang ngajinya. Jadi biasanya pembukaannya sama ngajinya lebih lama pembukaannya. Ngajinya nggak usah lama-lama. Ya. Ngajinya nggak usah lama-lama. Habis ini saya ke PCM Jeruk Legi. Ya, Jeruk Legi. Saya tidak tahu lewatnya nanti yang cepat lewat mana nih. Lurus ya? Lurus. Sudah lama nggak lewat. Siangnya di Majenang.
Makanya kendaraannya pakai yang besar karena Cimanggu kemarin banjir. Saya khawatir banjir jadi pakai kendaraan yang lebih besar. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin memulai pengajian pagi ini dengan membaca surat Az-Zariyat ayat 56. Surat Az-Zariyat ayat 56. Bapak Ibu yang saya hormati, ayatnya sudah sangat mudah dihafal. Anak-anak sejak kecil sudah menghafal ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku memerintahkan kepada jin dan manusia, menciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku menciptakan jin wal insa, dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi manusia dan jin itu diperintah Allah untuk beribadah. Jangan dibalik-balik, manusia malah menyembah jin. Manusia dan jin diperintahkan beribadah kepada Allah. Nah, beribadah itu ada caranya, ada panduannya. Beribadah itu ada tata caranya, ada tuntunannya. Dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, dan para ulama menyatakan hadis ini sahih, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berhaji, beliau khutbah. Dalam khutbah wukufnya, beliau berpesan kepada kita, taraktu fikum amroin, telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Jadi ketika beliau haji, lagi wukuf di Arafah, ini yang nunggu haji dari Kroya sudah berapa orang ini? Banyak. Tapi haji itu ada tuntunannya, setahun sekali, bulannya Dzulhijjah. Orang mentang-mentang sing daftar antri akeh, digawe setahun pindo bayar apa ya kaji. Nggak boleh. Sekarang ini banyak orang nyeleneh, sinau agama nyeleneh. Ini sudah mulai ada yang ngutik-ngutik babagan haji. Ye wong sing daftar akeh ya kudune kajine setahun pindo. Apa yang sudah begitu? Ini wilayah-wilayah sawabit, ya, nggak boleh diotak-atik, nggak boleh dirubah-rubah. Ya, antri ya sudah, antri ditunggu. Mau haji itu ikhtiar dan panggilan, ya. Ikhtiarnya kuat, belum dipanggil ya belum. Ikhtiarnya pas-pasan tapi wong dipanggil ya berangkat. Jadi tetap hajinya sekali. Taraktu fikum amrain. Ketika Nabi khutbah wukuf di Arafah sedang haji, beliau berpesan, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Lan tadillu, kalian tidak akan pernah tersesat. Ma tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh kepada dua perkara yang aku tinggalkan itu. Kalian tidak akan tersesat. Kalian tidak akan pernah menjadi orang-orang rugi selama kalian berpegang teguh kepada dua perkara itu. Dua perkara itu kata Nabi, kitaballahi, yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quran, wa sunnatu rasulih, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mau ngatik
Kakek jagung. Jadi Nabi sudah pesan bahwa berislam itu, mengamalkan Islam itu ada aturannya, yaitu merujuk ar-ruju' ila Quran was sunnah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah pesan besar, wasiat besarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melaksanakan haji wada. Dan itu haji yang betul-betul perpisahan Nabi dengan para sahabatnya, dengan umat Islam. Dan tidak lama setelah pesan ini beliau wafat. Jadi orang beribadah itu ada tuntunannya. Ada tuntunannya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kalau kita baca surat Al-An'am ayat 53, di situ Allah semakin mempertegas, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan sungguh ini jalanku, wa anna hadza sirati, dan sungguh ini jalanku. Kata Allah, inilah jalanku, jalan Islam, mustaqiman, yang lurus. Dalam sebuah riwayat dinyatakan, termasuk Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga menyatakan, ketika Nabi membacakan ayat ini, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan telunjuknya di hadapan para sahabat membuat garis dengan tangan beliau di atas pasir itu. Ya, tanahnya orang Arab kan pasir. Beliau bikin garis. Oh, kalau depan saya nggak bisa dibuat garis, ini sudah pakai flur. Karena Nabi di padang pasir, beliau dengan telunjuknya membuat garis lurus. Ya. Kemudian setelah membuat garis lurus, beliau membuat garis satu lagi, garis yang bengkok. Maka kemudian Nabi membacakan ayat ini, Al-An'am ayat 53 ini. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Ini jalanku yang lurus, yaitu jalan Islam, Al-Quran, As-Sunnah. Inilah jalan lurus. Fattabi'uh, maka ikuti jalan ini, jangan yang lain. Wala tattabi'us subul. Nabi tunjuk-tunjuk garis yang bengkong itu sambil membacakan kelanjutan ayatnya, wala tattabi'us subula. Jangan kamu ikuti jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilih. Kalau kamu ikut jalan yang bengkong ini, kalian akan tercerai-berai, semakin jauh dari kebenaran, semakin jauh dari Islam. Inilah pesan beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Kalau ikut jalan lurus, meninggalkan yang bengkok, maka kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dzalikum wassaqum bihi, aku wasiatkan yang seperti ini kepada kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang kaya apa? Orang yang berada di jalan lurus, meninggalkan setiap yang bengkok. Itulah jalan lurus. Di mana kita ngikuti jalan lurus? Dimanapun. Sendirian ya ikut jalan lurus, ada temannya berdua ya ikut jalan lurus, ada teman-temannya lebih banyak yang tetap di jalan lurus. Jangan berubah. Banyak temannya di jalan lurus, berdua mulai bengkok, dewekan tambah bengkok. Jalan lurus itulah yang harus kita ikuti. Orang yang bertakwa adalah orang yang berada di jalan lurus. Sekarang ada pertanyaan. Rasul sudah wafat. Kita belajar kepada para sahabat. Sahabat pun sudah wafat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya sudah wafat. Kita belajar kepada siapa? Kepada para ulama. Semakin jauh dari zaman Nabi, maka cara memahami Islam itu juga perlu kesungguhan dan kehati-hatian. Maka ini sedikit saya cerita Muhammadiyah memahami Islam, cara beribadah
cara memahami Quran, cara memahami hadis itu dengan cara 3. Caranya ada 3. Jadi dalam beribadah khususnya Muhammadiyah menggunakan 3 cara. Yang pertama namanya cara bayani. Bayani, ya, yang pertama. Yang kedua dengan cara yang kedua adalah dengan cara burhani. Bayani, yang kedua burhani, dan yang ketiga irfani. Irfani ditulis Arab irfani. Jadi cara memahami Quran dan hadis menurut Muhammadiyah itu ada 3 cara. Yang pertama caranya adalah dengan cara bayani. Beribadah itu harus jelas, ada penjelasannya, dalilnya mana. Ini cara yang pertama. Sholat misalnya, sholat. Sampean sholat seperti ini, dalilnya mana? Ini Muhammadiyah. Jadi yang pertama kali ditempuh caranya adalah bayani. Mencari penjelasan, bayan, penjelasan dari mana? Dari dalil Al-Quran lalu As-Sunnah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bayani. Misalnya kita buka tarjih. Muhammadiyah itu punya kumpulan fatwa keputusan tentang berbagai hukum. Misalnya sholat ada di dalam himpunan putusan majelis tarjih. Biasanya dikenal HPT, himpunan putusan tarjih. Cara sholat misalnya, mengangkat kedua tangan, caranya bagaimana? Buka hadisnya. Ini dalilnya. Oh, ternyata mengangkat kedua tangan sejurus baumu, ibu jarimu sejajar daun telingamu. Ini hadisnya. Oh, dibaca. Kualitas hadisnya bagaimana? Ini sahih. Siapa yang meriwayatkan? Ini sahabat ini. Itu bayan namanya. Penjelasan. Ya. Jadi orang beribadah harus ada penjelasan yang sejelas-jelasnya. Dalilnya mana? Al-Qur'annya ada, ayatnya apa tidak? Hadisnya mana? Ini cara Muhammadiyah memahami ya ibadah. Dasarnya yang pertama adalah bayan. Ya, penjelasan. Dalil. Orang bayar zakat. Ribut. Zakat profesi ku ora ana dalile. Kata profesi di Quran gak disebut, tetapi ya, wa mimma kasabtum, apa saja yang kamu usahakan, itu kalau diterjemah ya semua usaha yang halal itu ada sebagian yang harus dibayarkan sebagai zakat. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dalil ini menjadi pokok. Orang beribadah dalam Islam, mau sholat, mau zakat, mau puasa Ramadan, mau haji, itu ada bayannya, penjelasannya, dalilnya. Ini yang pertama. Jadi kalau orang beribadah maka yang pertama-tama harus dilakukan adalah dalilnya. Ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, burhani. Orang memahami Al-Quran dan Al-Hadis harus dengan cara ilmu dan teknologi. Ya. Jadi burhan itu dengan cara ilmunya. Pakai ilmu yang kekinian. Bila perlu pakai teknologi. Itulah cara memahami Islam. Contoh yang paling sederhana. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat haji dengan menghitung harinya sekian kali jam perjalanan, maka beliau naik kendaraannya unta. Maka cara memahami unta harus dengan ilmu. Nabi pakai unta, maka unta di zaman sekarang
harus mobil, harus pesawat. Itu namanya memahami ayat-ayat dengan burhan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggosok giginya. Beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salat. Seandainya tidak memberatkan atas umatku, ya rada keberatan. Nabi sudah wanti-wanti, laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan atas umatku, la amartuhum bisiwak, maka akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak. Siwaknya Nabi pakai apa? Kayu siwak. Kayunya itu kayu dari mana itu? Siwak itu kata penjelasan itu min sajaratin min irkin. Kayu yang asal usulnya sebenarnya dari Irak. Bukan kroya nah orang. Kayu siwak moton kroya. Kayu laban. Layar laban tujukaken ngene kula mawon. Nanggo gawe kusen. Jadi pakainya siwak. Tetapi kalau memahami hadis-hadis siwak dengan cara bayani, bapak-bapak harus mencari kayu siwak. Tapi kalau pemahamannya dengan burhani, maka yang dipelajari adalah bagaimana teknologi membersihkan gigi. Ilmu membersihkan gigi sekarang berkembang. Pakailah gosok gigi, pakailah sikat, pakailah pasta gigi. Pakai pasta gigi yang mana? Mana saja, yang penting halal. Prinsip. Inilah yang disebut dengan burhani. Nabi gosok gigi pakai kayu siwak. Sekarang ini kita pakai kayu siwak, boleh kalau ada. Tapi kalau tidak ada, pakai teknologi, gosok gigi pakai sikat juga boleh. Jangan mengatakan ente pakai kayu siwak itu ketinggalan zaman banget. Gak boleh kita ngomong begitu. Itu sunnah Nabi. Tetapi tolong yang pakai kayu siwak juga jangan mengatakan sampean kok pakai sikat gigi orang nyunah banget loh. Gak boleh. Itu. Inilah yang disebut dengan burhani. Burhani. Ya, jadi mengikuti perkembangan zaman. Ya, bahwa yang namanya cara itu berkembang. Tapi kalau tuntunan ibadah aja takbiratul ihram, ya sejak dulu sampai sekarang ya begitu itu. Salat itu ya 4 rakaat zuhur, ya seperti itu. Nggak boleh dikurangi ditambah seiring perkembangan zaman. Kan zamannya zaman sibuk ya, yang dari loro bae zuhure. Nggak bisa. Nggak boleh. Itulah yang namanya salabit, nggak boleh berubah. Tetapi ada yang mutaghayyirat, boleh berubah. Dengan cara apa? Burhani. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menentukan tanggal 1 Ramadan itu dengan cara melakukan ru'yatul hilal. Sebagaimana hadis sahih di dalam kitab Sahih Bukhari juga ada, Muslim juga ada. Beliau memberi tuntunan kepada kita menentukan tanggal 1 awal bulan Ramadan, Dzulhijjah dan lain-lain itu dengan cara ru'yatul hilal. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat bulan, melihat hilal. Hilal itu bulan sabit yang masih muda. Wa aftiru, dan beriftarlah kalian. Iftar itu buka puasa, maksudnya Syawal. Itu juga karena melihat bulan. Tetapi cara Muhammadiyah memahaminya itu cuma cara. Cara itu bisa berubah dengan burhan, dengan ilmu.
Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu melihat bulan sangat mudah, sangat nyaman. Saudi itu padang pasir, Bapak Ibu. Hujannya juga tidak seperti di Kroya. Dengar video, buka video Mekah banjir, kata nggih? Itu banjirnya cuma setengah jam bubar. Di sana itu hujan setahun sekali, kadang 2 kali. Hujannya cuma sebentar. Maka orang Arab jarang yang mikir bangsane kalen, drainase. Orang kaya nang Cilacap bangun drainasenya sing nah. Melayu nang ngendi banyune. Orang bener banjir iki. Di Mekah yang begitu itu enggak berlaku. Udan setahun pindo. Sekali udan sedelane pol. Saya 7 kali ke Saudi, itu ketemu hujan hanya 3 kali. Itu saja hujannya hanya setengah jam, 1 jam bubar. Apa betul ada banjir? Ya betul. Kalau hujannya 1 jam penuh, banjir Pak. Karena Saudi itu nggak pernah mikir yang namanya aliran buangan air. Kenapa? Padang pasir. Di sana ada banjir, tetapi paling setengah jam, 1 jam bubar itu banjirnya. Maka yang namanya cuaca langit cerah itu selalu cerah. Makanya ru'yatul hilal di masa Nabi gampang pol. Sangat mudah. Maka dalam riwayat diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 9 kali meru'yah, melihat bulan itu, 11 kali. Yang 9 kali itu sukses, yang 2 kali gagal. Coba kalau dibawa ke Kroya, kebalik. 2 kali sukses lihat bulan, 9 kali gagal. Pasti. Kenapa? Sulit melihat bulan di sini. Bulan sabit, bulan muda itu sulit. Hujannya ya terus-terusan. Maka Muhammadiyah memahami burhani. Pakai teknologi. Pakainya apa? Quran surat Yunus ayat 5. Pakainya hisab. Ya, pakainya hisab. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an. Dialah Allah yang telah menciptakan matahari bersinar, wal qamara nuran, dan bulan bercahaya, wa qaddarahu manazil. Bulan matahari itu jalan di garis edarnya sendiri-sendiri. Wa qaddarahu manazil. Li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Itu bisa dipakai untuk ngitung waktu. Maka kemudian Muhammadiyah berijtihad burhani. Pakai teknologi. Tidak usah melihat bulan katon apa ora, tetapi dengan cara hisab saja sudah dihitung bulan pada tanggal sekian di akhir bulan posisinya di mana, apakah di atas ufuk apa belum. Kalau belum di atas ufuk berarti belum tanggal. Kalau sudah di atas ufuk menurut para ahli maka itu sudah tanggal walaupun belum kelihatan. Itulah cara burhani. Tapi nggak boleh orang Muhammadiyah mengatakan, kamu masih pakai ru'yah berarti zaman lawas. Nggak boleh. Tapi juga tidak tepat yang memakai ru'yah mengatakan, kamu pakai hisab, Nabi nggak melakukan. Enggak juga, nggak boleh. Karena ada Al-Qur'annya yang memerintahkan untuk berhisab. Itu burhani Bapak Ibu. Dan yang ketiga, nah ini sudah jam 7 lebih 5 menit. Kan gitu. Ini saya dapat undangan pengajian jam 6 sampai jam 7. Lewati nanti sawahnya ketinggalan. Yang ketiga adalah irfani. Jadi pakai irfan. Bahwa memahami Islam itu harus dengan irfani. Contohnya apa? Sholat itu harus pakai bayani, dalilnya jelas. Yang kedua pakai burhani. Masjidnya Nabi masih banyak padang pasir, sekarang masjidnya pakai burhani, di plester semua, di keramik semua, keramik bosan diganti granit semua. Iya betul. Masjidnya dipoles, itu burhani. Pakai karpet yang bagus-bagus, yang mahal-mahal. Sing semeter 800.000. Jamnya langka malah.
burhani, pakai teknologi. Tetapi jangan lupa, sholat, haji, zakat, puasa butuh yang namanya irfani. Apa itu irfani? Ibadahnya dipahami supaya mendapat hikmah. Ada hikmah. Bapak Ibu coba sekarang sholat, pelajari bareng-bareng sholat dengan cara irfani. Ada ayat Quran yang mengatakan, Bapak Ibu nanti pirsani, di dalam Al-Quran itu sangat jelas bahwa irfani itu sangat penting. Misalnya kita baca surat Al-Ankabut ayat 45. Surat Al-Ankabut ayat 45. Allah menyatakan, Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Caranya bagaimana ya salat kok bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Ake wong salat tapi yang munkar baik. Ki kepriwe ki? Inilah pentingnya irfani Bapak Ibu. Pentingnya irfani. Ulamanya banyak yang cerita irfani itu. Banyak sekali. Mulai dari Imam Al-Ghazali, ya. Kemudian Abu Bakar Jabir Al-Jazairi yang menulis kitab Minhajul Muslim itu. Termasuk juga ulama-ulama sekarang banyak menganjurkan, kalau kita pengen dapat sesuatu dari ibadah kita, jangan lupa irfani. Irfani adalah kemampuan kita mendapatkan sesuatu yang penting untuk perilaku kita dari ibadah kita. Contoh sholat Bapak Ibu. Sholat kata Allah itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat yang bagaimana itu? Yang benar-benar. Satu, sholatnya benar. Yang kedua, sholatnya pinter. Ini kalau cuma benar itu mohon maaf. Cara takbiratul ihramnya benar, sesuai hadis. Allahu Akbar. Kedua tangan diangkat sejalur baunya, sejurus baunya. Tingginya sampai sedaun telinga. Hadisnya ini, itu benar. Sujud rukuknya, nggak perlu dibahas lah, lututnya apa tangannya dulu, sudah paham lah pokoknya. Itu benar, sudah benar sesuai dalil, tetapi harus pinter. Sholat itu akan bisa mencegah perbuatan keji dan munkar kalau benar dan pinter. Pinter apa? Pinter dapat pelajaran dari sholatnya. Sampai para ulama ahli hikmah itu menjelaskan, mengangkat kedua tangan, mengucapkan Allahu Akbar, ini harus pinter. Itulah irfani, ngangkat kedua tangan. Bapak Ibu saya tanya, orang kalau mengangkat kedua tangan di seluruh dunia maknanya sama apa beda-beda? Sama. Apa maksudnya? Menyerah kan? Apa ada wong ngangkat kedua tangan ngene masih keronyong ngene? Sama itu. Dari Sabang sampai Merauke, di semua negara mengangkat kedua tangan itu menyerah. Sudah menyerah masih mengucapkan Allahu Akbar. Ini kira-kira pelajarannya apa nih? Secara irfani, orang yang sholat itu dilatih untuk menghadapi hidup itu dengan penuh kepasrahan kepada Allah, tawakal. Pula balik ngangkat tangan tapi kok ora tahu tawakal. Gemagus banget. Ini apa maksudnya? Sholatnya pinter, bener tapi nggak pinter. Itulah irfani Bapak Ibu. Iya. Maka Abu Bakar Jabir Al-Jazairi beliau mengatakan pelajaran sholat itu sangat banyak. Di antara sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar adalah ketika orang pinter dalam sholatnya. Yang pertama, Bapak Ibu, sholat itu kata beliau adalah tempat untuk memperbaiki perjanjian kita dengan Allah. Bapak Ibu mau syahadat nggih? Berapa kali sehari itu? Minimal kan dalam
Salat. Syahadat itu perjanjian. Saya pernah ngasih pelajaran tentang syahadatain dulu ya di cabang. Bahwa ini sedikit mengulang. Syahadat itu kan isinya 3 Bapak Ibu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini maknanya ada 3 Bapak Ibu. Kandungannya ada 3. Yang pertama adalah al-iqrar, ikrar. Saya bersaksi. Nah ini ikrar. Saya bersaksi tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, yang tidak ada yang pantas diibadahi kecuali hanya Allah. Ini namanya ikrar. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Itu ikrar. Tapi ada yang kedua, yaitu yang disebut dengan al-qasam, sumpah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersumpah akan setia dengan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersumpah akan setia dengan Rasulullah. Bayangkan ini sumpah itu. Tapi kadang-kadang sinau syahadat di orang Lampung. Nang sekolahnya mungkin ngapal nadok kalau menterjemah. Kandungannya jarang diberitahu. Perjanjian, yang ketiga itu perjanjian al-misa, perjanjian misaqan ghalidhan, perjanjian yang besar, yang agung. Maka ketika kita membaca asyhadu an la ilaha illallah, saya berjanji akan terikat dengan aturan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya berjanji akan terikat dengan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perjanjian kita. Kata Abu Bakar Al-Jazairi, beliau menyatakan salat itu tempatnya untuk memperbaharui perjanjian kita. Nabi kan pesan jaddidu imanakum la ilaha illallah. Perbaiki iman kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Maka setiap kali sholat kita membaca syahadat. Itu ada maknanya itu. Bolak-balik baca syahadat itu ada maknanya. Harus pinter kita. Sholat harus pinter. Kenapa saya membaca syahadat setiap kali sholat? Untuk apa? Ternyata kata beliau, untuk memperbaharui perjanjian kita dengan Allah. Kita diperintah menjaga syahadat kita, perjanjian kita. Nanti diperbarui lagi, dijaga lagi, diperbaharui lagi. Subuh tadi kita baca syahadat. Minimal nanti baca lagi itu zuhur. Paling lama itu, paling berat menjaga perjanjian kita dengan Allah itu dari subuh sampai zuhur. Kenapa? Waktunya panjang, meripatnya melek. Berat itu. Lah kalau cuma zuhur ke asar pendek itu. Apalagi maghrib ke isya lebih pendek itu. Wah, ini semuanya kan mengibat. Ya, pakai matanya merem. Subuh ke zuhur itu berat, Pak. Mata melek, nafsu hidup, bisikan pirang-pirang, ajakan banyak, ketemu orang. Berat ini menjaga perjanjian kita. Kita ini punya perjanjian dengan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, ya Allah saya berjanji akan terikat dengan aturanmu ya Allah. Janji nih. Maka nanti zuhur diperbarui lagi. Karena banyak rusak, banyak salah, banyak belenjani, maka diperbaiki lagi. Itulah kasih sayang Allah. Maka orang yang sholat bolak-balik baca syahadat itu harus bisa mencegah yang keji dan mungkar. Kenapa? Karena kita teringat perjanjian. Tapi kalau sholatnya cuma benar dan tidak pinter, ya cuma hasilnya bolak-balik rutinitas. Syahadat bolak-balik, nggak ngerti maksudnya. Sampai orang sholat itu ada tahiyat. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Itu untuk Nabi. Tapi Nabi mengajari kepada kita assalamu alaina.
wa ala ibadillahis sholihin. Jadi yang penting di sini pelajaran tahiyat bolak-balik kalau nggak pinter nggak dapat apa-apa. Itulah irfani Bapak Ibu. Sholatnya harus pinter. Ini apa ini? Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Itu mengandung pelajaran bahwa orang hebat itu bukan orang yang mengatakan aku, saya. Nekakan ngomong aku, mandan kayak iblis. Iblis gue kon gawe hormat karo Adam. Usjudu li Adama, usjudu li Adama. Wah, pada hormat kabeh. Illa iblis. Kecuali ono sing ngayal sama gue, oh iblis. Pembangkang. Ketika ditanya, "Ma mana'aka alla tasjuda idza amartuk?" Kenapa kamu tidak hormat kepada Adam, tidak sujud ketika aku suruh sujud? Jawabannya, saya ana khairum minhu ya Allah, aku lebih baik dari dia. Jadi wong sing kakek ngomong saya kan jangan hati-hati. Kita ini dilatih oleh Allah dengan irfani. Sholatnya yang irfani, ayo sholatnya aja rutinitas, rebutan bener ke dalile, tapi juga irfaninya dapat. Ada bekasnya, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Caranya pinter sholatnya. Kita dilatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kita dilatih oleh Allah untuk mengatakan kami, kita, kami dan kita, pula sedaya. Tidak pas terlalu banyak mengatakan saya. Yang orang nyong ya. Sebut tadi apa? Nyong. Lah kok ngerti apa? Aku ya sing dengan aku. Enggak baik itu. Ayolah kita biasa mengatakan kita. Kami. Ananiyahnya ditinggalkan. Orang sholat bolak-balik kok ananiyahnya masih banyak. Berarti sholatnya belum menghasilkan, belum pakai irfani. Kalau belum menghasilkan berarti ya mandul, kosong, tidak menghasilkan. Demikian juga sampai dengan salam. Demikian juga ibadah yang lain, puasa Ramadan, haji. Itu harus pakai irfani. Bayani, burhani, tapi juga irfani. Cerita bolak-balik maring Mekah umroh, tapi ya kelakuannya ajek baik. Ini berarti umrohnya tidak pakai irfani, cuma bayani dan burhani. Aku tuh sapal biasa. Jok ya tawaf ping pitu dongane siapal tekan siki. Bar kowe jelas minggir semending kemari gone mas'a melaku sa'i. Apa laku doane tekan siki? Hasilnya apa? Wah sing ngrumpi ya terus-terusan. Mangane sing halal dikati haram ya es. Ini berarti ibadahnya itu cuma bayani, burhani, belum sampai irfani. Maka mari kita bersama-sama beribadah itu ya benar dalilnya, kaifiyahnya benar, ya, tetapi juga dia mengerti dan pintar untuk dapat pelajaran dari ibadahnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan pangapunten. Mugi-mugi Bapak Ibu sedaya dipun paringi sehat dan Allah memberikan karunia rahmatnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan majelis ini bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Di timur fajar cerah gemerlapan mengusir kabut hitam, menggugah kaum muslimin tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana, seruan ilahi Rabbi sami'na wa ata'na. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakan. Terima kasih, sukses. Gimana Beh? Sehat? Alhamdulillah. Ya sudah. Terus Peserta berapa Beh? ada 300-an lebih. 300-an lebih, Iya. alhamdulillah. Semuanya Daftar hadir 300. Daftar hadir 300. Oh, saya termasuk yang nggak ngisi masalahnya ini. Termasuknya dengan tidak. Termasuk saya. Berarti selanjutnya di Gendasari nanti. Gendasari. Ranting Gendasari. Target berapa di Gendasari? Target yang 350-an. Oh, 350. Ya, insya Allah di sana lebih oke. Sebagai orang Gendasari masa cuma 350 Beh? Siap untuk memenuhi, mungkin bisa sampai 500. Kemarin karena ada program-program yang kaitannya dengan pengembangan SD Muhammadiyah Oke, siap. yang disampaikan kepada